Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas virus ya. Kemarin untuk sebelum PTS sebenarnya ini sudah saya berikan materi berkaitan dengan virus. Cuman sebenarnya virus ini masuk ke pembelajaran setelah PTS. Jadi ini saya jelaskan ulang berkaitan dengan virus. Yang pertama adalah sejarah penemuan virus. Jadi penemuan virus di sini ada beberapa percobaan untuk menyatakan bahwa organisme tersebut itu adalah virus. Yang pertama, percobaan Adolf Meyer pada penelitian virus. Di sini tanaman tembakau yang berpenyakit itu diekstrak atau dihaluskan daunnya. Kemudian ekstrak daunnya tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian tanaman tembakau yang tadinya sehat ini ternyata menjadi tanaman tembakau yang berpenyakit. Namun di sini belum diketahui bahwa organisme tersebut adalah virus. Kemudian percobaan yang kedua ini oleh Ivanovsky. Jadi daun tembakau yang berpenyakit ini dihaluskan. Kemudian ekstraknya ini disemprotkan juga ke tanaman tembakau yang sehat. Namun ekstraknya di sini ini sudah disaring dengan saringan antibakteri. Jadi kalau misalkan disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat ternyata menyebabkan penyakit, berarti ini adalah organisme lain, yaitu bukan bakteri tapi organisme selain bakteri, karena tadi sudah disaring dengan saringan bakteri atau filtrat bakteri, saringan bakteri. Kemudian yang ketiga, percobaan oleh Wendel. Di sini Wendel berhasil mengkristalkan partikel yang menyerang tembakau yang kemudian dinamai tobacco mosaic virus. Nah, ini pernahkah kalian menderita sakit flu atau influenza? Dan apakah yang menyebabkan sakit influenza tersebut? Nah, ini jelas virus ya, tapi mengapa orang yang pernah terkena influenza itu bisa terkena influenza lagi? Ini sebenarnya disebabkan karena virus influenza itu sangat mudah bermutasi, sehingga orang yang sudah terkena influenza dapat terserang influenza kembali. Nah, kemudian kalian juga jelas sering mendengar tentang virus HIV. Apa yang terjadi ketika terjangkit virus HIV tersebut? Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya ya. Kalau HIV jelas dia menyerang sistem imun. Nah, kemudian untuk ciri-ciri virus di sini, jadi virus itu bukan merupakan sel, akan tetapi dia organisme aseluler. Kenapa dia tidak disebut sebagai sel, padahal dia bisa berkembang biak? Dia tidak bisa disebut sebagai sel karena dia tidak memiliki organel-organel sel. Kemudian dia berukuran jauh lebih kecil dari bakteri, sehingga pengamatannya membutuhkan mikroskop elektron yang perbesarannya jauh lebih besar dibandingkan hanya dengan menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian hanya memiliki salah satu macam asam nukleat saja, jadi dia punya DNA saja atau RNA saja. Dan kemudian memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Jadi ibaratnya kalau misalkan kalian di rumah, kalian itu berada di rumah kan ya, berarti kalian ini adalah asam nukleatnya. Kemudian dinding-dinding yang menyusun rumah tersebut itu disebut kapsid.
Nah, dinding itu kan tersusun oleh batu bata ya. Nah, satuan dari kapsid, satuan dari dinding tadi itu kan disebut batu bata. Nah, sedangkan satuan dari kapsid ini adalah disebut dengan kapsomer. Kemudian, kalau virus ini dapat mengkristalkan diri dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi dalam kondisi tidak menguntungkan, virus ini bisa dikatakan non-aktif. Akan tetapi ketika nanti dia mendapatkan tempat yang menguntungkan bagi dirinya, maka dia akan aktif kembali. Nah, kemudian di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel, virus tidak menunjukkan ciri makhluk hidup. Jadi di sini virus itu dapat berkembang biak ketika dia berada pada inang yang hidup. Nah, misalnya virus itu menginfeksi tikus yang sudah mati, maka dia tidak akan dapat berkembang biak karena inangnya ini sudah mati. Jadi virus dikatakan sebagai makhluk hidup ketika dia menempel pada inang yang hidup, dan dia akan non-aktif atau mengkristalkan diri ketika dia di lingkungan yang tidak cocok buat kehidupannya. Artinya di sini pada inang yang tidak hidup, maka dia akan non-aktif. Nah, di sini ada struktur virus. Virus itu ada virus terselubung atau berselubung. Artinya di sini dia diselimuti oleh kapsul virus. Ada juga virus telanjang yang tidak diselimuti oleh kapsul virus. Nah, virus yang diselubungi oleh kapsul virus ini lebih berbahaya dibandingkan dengan virus telanjang. Nah, kemudian di situ ada reseptor virus. Reseptor virus ini digunakan untuk mengenali inangnya. Kemudian ada materi genetik di tengah-tengahnya tadi. Ini yang saya ibaratkan kalian di dalam rumah, berarti kalian adalah materi genetiknya. Kemudian di situ ada selubung protein. Nah, selubung protein ini yang disebut sebagai kapsid. Satuan dari kapsid tadi disebut dengan kapsomer. Kemudian kapsid ini karena dia merupakan virus yang berselubung, maka kapsidnya masih diselubungi oleh kapsul virus sehingga dia lebih tahan terhadap lingkungan yang ekstrim dibandingkan dengan virus telanjang yang tidak diselubungi oleh kapsul virus. Nah, kemudian ini adalah ini adalah virus telanjang ya. Jadi virus telanjang hanya terdiri dari kapsid dan kemudian di dalamnya ada asam nukleatnya. Jadi tidak diselubungi oleh kapsul virus seperti virus berselubung. Nah, ini ada juga struktur virus kompleks. Virus kompleks ini disebut juga sebagai bakteriofag. Bakteriofag ini artinya virus yang menginfeksi bakteri. Nah, bakteriofag di sini terdiri dari kepala, di mana di kepala ini diselubungi oleh kapsid, di dalamnya terdapat DNA atau asam nukleat. Kemudian ada selubung ekor. Selubung ekor ini untuk menyalurkan materi genetik ke jarum penusuk yang nantinya akan masuk ke dalam sel inang. Jadi DNA-nya yang masuk ke dalam sel inang ya, bukan seluruh struktur virus, tapi DNA-nya yang masuk ke inangnya. Kemudian ini ada serabut ekor. Serabut ekor ini fungsinya untuk menempel pada virus. Nah, itu di bawah lempengan itu kan ada jarum-jarum itu ya, itu namanya adalah jarum penusuk. Jarum penusuk di sini fungsinya untuk memasukkan materi genetik dari virus ke inangnya. Inang itu maksudnya yang diinfeksi. Kemudian bentuk tubuh virus. Bentuk tubuh virus ini ada beragam bentuknya, ada bulat, ada polihedris,
ada seperti huruf T yang tadi bakteriofag tadi. Bakteriofag ini adalah virus kompleks ini tadi yang menginfeksi bakteri. Kemudian ada juga yang berbentuk batang. Nah, untuk perkembangbiakan virus atau disebut replikasi virus, di sini bertujuan untuk memperbanyak partikel virus. Nah, ada dua cara perkembangbiakan virus, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Nah, ketika tubuh inangnya kuat, maka dia akan berkembang biak secara lisogenik. Sedangkan ketika tubuh inangnya lemah, jadi tubuh inangnya yang diinfeksi ini lemah, imunnya lemah, maka dia akan berkembang biak secara litik. Nah, perbedaannya antara litik dan lisogenik, kalau litik di sini nanti pada tahap akhirnya diakhiri dengan lisis. Lisis ini pecahnya sel inang dan menghasilkan virus-virus baru. Sedangkan pada tahapan lisogenik ini tidak diakhiri dengan lisis. Jadi pada tahapan lisogenik ini, hasil dari tahapan lisogenik ini nanti akan masuk ke daur litik ketika sel inangnya memiliki pertahanan tubuh yang lemah. Nah, untuk yang litik di sini ada kata kuncinya adipengen sikat pembantu lihai. Jadi ad berarti adsorpsi. Adsorpsi di sini artinya adalah penempelan, di mana virus menempel pada inangnya. Kemudian penetrasi. Penetrasi di sini adalah masuknya DNA virus ke dalam inangnya. Kemudian sintesis. Pada tahapan sintesis, jadi DNA virus yang masuk ke dalam inangnya tadi itu akan merombak DNA dari inangnya untuk digunakan merakit tubuh-tubuh virus. Nah, kemudian di sini ada perakitan. Perakitan atau pematangan. Nah, di sini bagian-bagian virus yang sudah disintesis akan dirakit menjadi virus-virus baru. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dirakit menjadi virus-virus baru, maka akan terjadi lisis. Lisis ini adalah pecahnya sel inang dan kemudian akan mengeluarkan virus-virus baru tadi. Nah, kemudian untuk yang lisogenik, perkembangbiakan virus secara lisogenik, di sini ada adsorpsi sama ya, virus menempel pada inangnya. Kemudian penetrasi itu materi genetik atau DNA atau bisa RNA dari virus itu dimasukkan ke dalam inangnya. Kemudian terjadi penggabungan antara DNA dari virus dan DNA inangnya menjadi profag. Profag ini adalah gabungan antara DNA virus dengan DNA inangnya. Kemudian replikasi. Jadi DNA yang sudah tergabung menjadi profag tadi antara DNA virus dan DNA inangnya ini akan melakukan perbanyakan atau replikasi. Nah, peran virus dalam kehidupan ini dapat merugikan, dapat menguntungkan ya. Kalau merugikan, dia menimbulkan berbagai jenis penyakit ya. Nah, sedangkan yang menguntungkan itu bisa digunakan sebagai vaksin. Jadi vaksin ini adalah terbuat dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, kemudian virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan tadi dimasukkan ke dalam tubuh sehingga meningkatkan antibodi. Jadi ketika ada virus asli yang masuk ke dalam tubuh, maka sel imun tubuh, jadi imun tubuh ini akan mengenali virus yang masuk tersebut sehingga dapat memerangi virus yang masuk tersebut dan tidak menimbulkan suatu penyakit di dalam tubuh.
Nah, untuk vaksin ini sendiri itu dia spesifik ya. Jadi vaksin itu spesifik. Jadi misalnya vaksin polio yang dimasukkan berarti dari virus polio yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Jadi nanti ketika ada virus polio asli, bukan vaksin ya, virus polio asli yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh sudah mengenali adanya virus tersebut sehingga langsung dihajar oleh sistem imunnya sehingga tidak sempat menyebabkan suatu penyakit. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, karena kemarin tugas virus sudah kalian selesaikan sebelum PTS. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.